bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kral dengan NIM P3E1250004, jurusan D3 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo. Saya berasal dari Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya di Desa Iwemendoro. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang keamanan teknologi informasi, etika teknologi informasi, dan manajemen data yang sangat penting di era digital saat ini. Nah, mari kita bahas pada video kali ini. Baik, yang akan saya bahas pertama adalah keamanan informasi. Keamanan informasi adalah serangkaian upaya, kebijakan, dan teknologi yang digunakan untuk melindungi informasi agar tetap aman dari ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar sistem. Informasi yang dilindungi tidak hanya berupa data digital, tetapi juga data tertulis dan data lisan yang memiliki nilai penting bagi individu maupun organisasi. Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas manusia bergantung pada informasi seperti data pribadi, akademik, data keuangan, hingga data pemerintahan. Oleh karena itu, keamanan informasi menjadi aspek yang sangat krusial. Nah, saya akan lanjut membahas kedua. Yang kedua ini adalah prinsip dasar dari keamanan informasi atau CIA triad. Yang pertama itu ada confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan ini berarti informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Data pribadi seperti nomor KTP, password, dan informasi keuangan harus dijaga agar tidak diketahui oleh orang lain. Contoh pelanggarannya itu seperti kebocoran data pengguna, password dibagikan ke orang lain, akses ilegal ke akun pribadi, informasi menjaga kerahasiaan, penggunaan kata sandi yang kuat, dan enkripsi data, serta sistem autentikasi 2 faktor seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang integrity atau keutuhan. Keutuhan di sini tuh berarti informasi harus tetap akurat, lengkap, dan tidak berubah tanpa izin. Jika data diubah oleh pemilik yang tidak berwenang, maka kepercayaan terhadap data tersebut akan hilang. Contoh pelanggaran integritasnya itu seperti nilai mahasiswa diubah secara ilegal, data keuangan dimanipulasi, informasi penting diubah tanpa sepengetahuan pemilik. Nah, cara menjaga integritasnya itu seperti sistem kontrol akses, audit data, dan backup data secara berkala.
Nah, selanjutnya ini ada lagi yang akan saya bahas. Itu adalah availability atau ketersediaan. Ketersediaan di sini berarti informasi dapat diakses kapanpun saat dibutuhkan oleh pengguna yang berhak. Nah, gangguan sistem dapat menyebabkan informasi tidak tersedia dan menghambat aktivitas. Contoh gangguannya itu seperti server down, serangan DDoS, kerusakan perangkat keras. Nah, upaya menjaganya itu seperti pemeliharaan sistem secara rutin, backup dan recovery data, dan infrastruktur jaringan Anda yang andal gitu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis ancaman keamanan informasi. Nah, di sini ancamannya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada ancaman internal, ancaman yang berasal dari dalam organisasi seperti kelalaian pengguna, penyalahgunaan hak akses, kesalah pengelolaan data. Dan yang kedua ada ancaman eksternal, ancaman dari luar seperti hacker, malware, phishing, ransomware. Nah, itu adalah beberapa. Nah, yang keempat saya akan membahas tentang bentuk serangan terhadap keamanan informasi seperti phishing, atau bisa kita sebut sebagai penipu yang menyamar sebagai pihak resmi untuk mencuri data. Kemudian ada malware. Yang malware ini seperti program data yang berbahaya yang merusak sistem. Nah, yang satu ini mungkin agak lebih berbahaya seperti hacking, akses ilegal ke sistem komputer dilakukan oleh seseorang yang tidak berwenang. Dan yang terakhir ada ransomware. Ini mengunci data dan meminta tebusan kepada si pemilik seperti itu. Nah, kemudian di sini ada dampak jika keamanan informasi tidak dijaga. Nah, dampaknya itu ada beberapa hal. Seperti yang pertama itu ada kehilangan data penting, ada kerugian finansial, kemudian rusaknya reputasi organisasi seperti masalah hukum. Nah, upaya dan strategi yang bisa menjaga keamanan informasi adalah edukasi dan kesadaran pengguna, antivirus dan firewall. Kemudian bisa update data, update sistem secara berkala dan backup secara rutin. Penerapan kebijakan keamanan informasi. Contoh penerapan keamanan informasi dalam kehidupan sehari-hari itu ada seperti mengunci smartphone dengan PIN atau biometrik, tidak membagikan kode OTP, menggunakan jaringan yang aman, dan logout dari akun setelah selesai digunakan. Seperti itu. Nah, kemudian materi kedua saya akan membahas tentang etika teknologi informasi. Etika teknologi informasi adalah nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Nah, di dalam teknologi informasi itu memiliki prinsip etika seperti menghormati privasi orang lain, tidak menyalahgunakan data,
menggunakan teknologi untuk hal yang positif dan bertanggung jawab atas informasi yang dibagikan. Kemudian ada contoh pelanggarannya juga, seperti menyebarkan hoaks, plagiarisme, cyberbullying, dan mengakses data orang lain tanpa izin. Pentingnya etika teknologi informasi. Yang pertama itu menjaga kepercayaan publik, menciptakan lingkungan digital yang aman, menghindari masalah hukum seperti itu. Nah, kemudian saya akan membahas materi ketiga, yaitu manajemen data. Nah, manajemen data adalah proses mengolah data mulai dari pengumpulan data, penyimpanan, pengolahan, hingga penghapusan data secara sistematis. Nah, kemudian juga ada tujuan manajemen data. Tujuannya itu untuk menjamin kualitas dan akurasi data dan memudahkan pencarian data, melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. Nah, kemudian ada juga tahapan manajemen data. Pertama itu ada pengumpulan data, penyimpanan data, dan pengolahan data, serta analisis data, dan pemeliharaan dan penghapusan data yang sudah tidak diperlukan. Seperti contoh penerapan manajemen data. Contohnya itu seperti data mahasiswa di sistem akademik, data pasien di rumah sakit, dan data pelanggan pada perusahaan. Baik, sekian video dari saya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah keamanan informasi melindungi data dari ancaman pihak yang tidak berwenang, dan serta etika teknologi informasi mengatur perilaku pengguna teknologi, dan manajemen data memastikan data dikelola dengan baik. Jadi harapan saya, dengan memahami ketiga hal ini, kita dapat menjadi pengguna teknologi yang cerdas, bertanggung jawab, dan beretika. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's been on my mind? I wanna be Saya wassalamualaikum bro.